Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Pemuda Persis Kota Bogor beserta jajaran pengurus, yang terhormat sesepuh dari Persis di Kota Bogor, yang terhormat guru dan rekan saya Al-Ustadz Iwan Syahrudin yang sama-sama di pimpinan wilayah Pemuda Persis Jawa Barat, serta tak lupa yang kami muliakan, yang selalu saya tetap menaruh hormat kepada ibu-ibu Persistri yang selalu semangat dalam mengisi majelis ta'lim. Saya kalau mengadakan pengajian, yang paling pertama saya undang itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu. Sejak 2017 saya mengurus Ma'had Imtak. Majlis Ahad Iman dan Taqwa ini adalah salah satu pesantren khusus untuk orang tua, Bu. Di antaranya ibu-ibu dan bapak-bapak. Tiap harinya agenda kuliah subuh, tiap subuh. Kemudian agenda mingguan dan ada agenda bulanan, per 1 bulan sekali ada pertemuan, namanya Ma'had Imtak. Dan ini salah satu yang sedang dirintis oleh kawan-kawan fokus terhadap para orang tua. Lumawi sok bunga upami ibu-ibu ngiring ngaos teh. Lantaran ya ibu-ibu nu sok pokal dina ngiring pangaosan. Ibu-ibu nu sibuk atanapi nu nyaos Bu ngiring ngaos teh, Bu. Ibu ngaos teh karena tegaduh damel Bu atanapi nganggur, Bu? Henteu nya. Banyak pekerjaan, banyak aktivitas, tapi selalu menyempatkan waktu untuk mendatangi majlis ilmi. Ini mudah-mudahan bagian dari giroh Persistri. Dan memang saya selalu menaruh hormat terhadap Persistri. Kebetulan ibu saya Allahu yarham juga salah satu mubalik Persistri di Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah pada hari ini mungkin pertemuan saya kedua sejak akhir 2020 pernah ke sini, dan kebetulan hari ini itu adalah jadwal Al-Ustadz Agus Priyatna, Ketua PW Pemuda Persis Jawa Barat. Beliau tidak bisa hadir, ala kulihal qadarullah, anaknya sedang dioperasi kanker mata, Bu. Mohon doanya, sudah stadium akhir, sudah stadium 3, dan mudah-mudahan dari sejak 3 hari kemarin dirawat di ICU. Hari ini tuh rencana beliau akan keluar dari rumah sakit menunggu hasil. Maka untuk jadwal pengajian ke Bogor, beliau memberikan mandat kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kebahagiaan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Ada satu doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW selesai beliau mengerjakan sholat subuh berjamaah. Di antara doa ini adalah doa yang cukup mundel di Sunda mah. Pondok tapi nyogok, seetik tapi ngepret. Doana insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak tos pada uninga. Doana Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Uninga punya? Hafal. Insyaallah di sekolah agama diniyah selalu diajarkan doa ini dan selalu kita bacakan selesai sholat subuh berjamaah. Ternyata doa ini mengandung 3 hal yang menjadi kunci keteladanan. Kenapa mesti ada istilah keteladanan? Karena mau tidak mau hidup kita ini adalah hasil dari apa yang telah diperbuat oleh manusia sebelumnya. Aktivitas hidup kita hari ini dalam beragama, berbangsa dan bernegara adalah jerih payah para orang tua kita terlebih dahulu. Kita hari ini bisa menyelenggarakan pengajian, kita bisa nikmat dalam sholat berjamaah karena ada perintah Rasulullah SAW.
urang mah kari nikmatna. Kan tos aya contohna sadayana oge. Bagaimana Muhammad Nasir sebagai salah satu tokoh di persatuan Islam, beliau memiliki gagasan antara agama dan negara harus disatu padukan. Siapa contohnya? Muhammad Nasir. Maka hari ini sebetulnya kita adalah umat yang sempurna. Kenapa? Karena semua hal sudah Allah jelaskan. Semua hal sudah Allah jelaskan. Para ulama sudah mendetailkan. Semua contoh sudah jelas. Apalagi yang kita butuhkan sekarang. Adapun nanti ijtihad para ulama ini adalah seiring berjalannya waktu. Yang pasti semua aturan agama Islam sudah jelas nyata ada. Sudah ada contohnya. Bagaimana kalau ada contoh sebagai seorang pemimpin zalim? Ada, ini Fir'aun. Kalau kita ingin mencontoh sebagai pemimpin yang kaya, tampan tapi soleh, ini Nabi Sulaiman. Ada. Kan itu. Bagaimana kita menyayangi binatang, menyayangi hewan, ada Sulaiman. Bagaimana seorang nabi bisa akrab dengan hewan, ada Nabi Yunus dan lain sebagainya. Ini kan diantara contoh-contoh yang sebenarnya semuanya sudah ada. Maka nanti dalam surat Al-Ahzab Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanatun. Kalimat uswatun hasanatun ini dengan nada yang jelas, uswatun hasanatun. Jelas. Ini menandakan bahwa setiap yang ada dalam diri Rasul itu jelas. Bahasa Sundana jentre, togmol. Jentre. Apanya? Jentre uning. Jelas. Ini uswatun hasanatun. Dalam diri Rasulullah SAW itu jelas semua hal sudah ada. Dan Rasul itu adalah diantara nabi yang cukup paripurna. Kalau kita ingin belajar tentang ilmu bertetangga, di Rasul ada. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu tentang bertetangga dari Nabi Adam. Siapa tetangga Nabi Adam? Nggak ada. Maka urusan tetangga yang diajarkan oleh Rasul ada dalam diri Rasulullah SAW. Bagaimana kita belajar menjadi seorang ibu, bapak-bapak belajar dari seorang bapak, dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Kemudian kita belajar bagaimana cara mendidik anak dari Rasul. Dari Nabi yang lain tidak ada. Sulit ditemukan. Kemudian kalau kita ingin belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan benar, dari siapa? Dari Rasul. Dari Nabi Sulaiman bisa. Bagaimana cara menjadi politikus yang bisa mengurus negara dan bangsa, agama sekaligus, siapa? Rasulullah. Ini diantara yang dimaksud dengan uswatun hasanatun. Maka nanti siapa yang bisa menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah? Ada 3. Liman kana yarjullaha. Orang-orang yang dia mau berbalik pikir kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan iman kepada akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. 3 orang ini yang mampu menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Maka nanti tidak semua orang bisa menjadikan Rasul sebagai contoh. Kan tidak. Padahal Rasul sudah jelas jadi contoh, jadi teladan. Tapi kenapa tidak semua orang bisa mencontoh Rasul? Maka kita lihat 3 syarat. Yang pertama, liman kana yarjullah. Orang yang dia mampu berbalik pikir kembali kepada Allah. Kita sedang memiliki usaha bisnis, terkena riba, sulit mendapatkan modal yang baru. Bisakah kita kembali kepada Allah? Bisakah kita mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah? Silakan, tinggal kita yarjullah. Bisa kita mencontoh kepada Allah. Dan yang kedua, wa yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Yang paling penting, wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang dia banyak berzikir kepada Allah, dia akan mampu menjadikan Rasul sebagai contoh uswatun hasanah. Maka sekarang silakan
Kita rasakan bersama-sama. Sudahkah kita mencontoh Rasul dengan contoh yang jelas, contoh yang nyata, paripurna? Semua hal sudah Allah contohkan, tapi kenapa kita tidak bisa mencontoh? Berarti pertama, kita belum berbalik pikir kepada Allah. Yang kedua, kita tidak percaya kepada hari akhir. Dan ketiga, kita jarang zikir kepada Allah. Kalau ketiga hal ini kita bisa dilakukan, maka akan mudah menjadikan Rasul sebagai contoh. Ini yang menjadi pola pikir dasar kita sebagai umat Islam. Maka kembali kepada doa tadi. Ada doa yang oleh Rasulullah SAW selalu diminta setiap subuh. Sering bu kita meminta doa setelah subuh, apa yang sering kita lakukan? Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang sering oleh Rasulullah SAW bacakan. Jika ibu belum mampu, mudah-mudahan setelah pengajian ini setiap ba'da subuh bacakan doa ini. Kita coba bedah. Apa makna yang tergandung dari doa ini? Yang pertama, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu. Ini adalah bukti bahwa komunikasi antara makhluk dengan Khalik itu dimulai sejak subuh. Maka saya secara pribadi sejak kecil selalu dididik oleh orang tua untuk selalu bangun subuh, bangun pagi. Ibu bapak bisa merasakan, kalau satu hari saja kesiangan, siang itu bingung kita mau ngapain karena keberangan gitu. Tapi kalau orang selalu bangun pagi, selalu terjadwal, jam 8 mau ini, jam 10 mau ini, ba'da duhur mau ini, asar mau ini, malam mau ini. Itu kalau orang bangun pagi dia akan mampu memanage waktu. Tapi kalau orang kesiangan, lihat apa yang dia lakukan. Gak jelas. Kalau orang sudah bangun siang, dia tidak karuan dan tidak jelas, bingung mau ngapain. Maka kenapa sengaja Allah doa ini disimpan dalam subuh? Karena di dalam subuh ini ada udara-udara yang segar yang tidak tercampur dengan orang-orang munafik. Coba ibu kalau bangun pagi kemudian berangkat ke masjid subuh, jalan kaki, udara itu segar. Tidak bercampur dengan udara orang-orang munafik. Pikiran kita bersih, badan kita masih bugar ketika kita mengangkat takbir untuk sholat, akan sangat terasa. Tapi kenapa ngan 2 rakaat? Padahal kerseger. Harusnya mun subuhnya di pikiran orang kan kuna 5 rakaat atau subuh mah gitu. Tapi ternyata 2 rakaat juga susah itu bagi orang-orang yang tidak bangun subuh. Nah maka Rasulullah SAW mengajarkan doa ini dibacakan setelah sholat subuh. Sebagai makhluk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Khalik sang makhluk. Maka doa ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak memiliki apa-apa. Manusia itu mengikis rasa sombong ketika subuh. Kalau kita sering meminta kepada Allah, menutup rasa sombong kita, maka doa ini adalah mengikis kesombongan. Apa yang kita minta sebagai makhluk kepada Khalik? Yang pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Coba bayangkan bu, sejak subuh yang dipinta adalah ilmu bermanfaat, bukan yang lain. Rasul tidak mengajarkan ketika bangun pagi kita memohon doa, ya Allah, mudah-mudahan icalan abi lancar, enggak. Mudah-mudahan bisnis abi sukses, tidak. Tapi yang pertama kali Rasul minta ketika bangun subuh, kemudian beliau sholat, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka sejak pagi anak-anak sudah diajarkan untuk bangun subuh. Saya suka Sariwan selalu riset lah kecil-kecilan. Kalau ada anak yang kesiangan datang ke sekolah,
Saya selalu bertanya, ari mamah bangun subuh tuh? Henteu cenah si mamah ge kaberangan. Ternyata nyambung, Pak. Kalau ada anak kesiangan ke sekolah, ternyata orang tuanya juga kesiangan. Itu nyambung. Kemudian ketika anak ini kesiangan datang ke sekolah, pertama kali yang dia cari itu bukan kelas tapi apa? Warung untuk jajan sarapan. Kalau orang tuanya sudah tidak bangun pagi, anak-anak tidak dihudangkan, tidak dibangunkan, datang ke sekolah dia tidak fokus belajar tapi fokus mencari makan. Maka saya sejak saat itu ikut mengawal bagaimana supaya orang tua bangun subuh. Nah nanti ketika orang tua bangun subuh, anaknya juga ikut dibangunkan. Dan insya Allah ke sekolah tidak akan kesiangan. Makan mereka sudah tercukupi. Ketika datang ke sekolah, yang pertama kali dia cari itu adalah kelas, bukan lagi tempat jajan. Nah, ini nyambungnya, Bu. Maka dari sekarang mudah-mudahan biasakan kita bangun pagi. Yang pertama kita bangun pagi, kemudian kalau ada rezeki waktu tambah silakan berangkat subuh ke masjid berjamaah. Bangunkan anak kita supaya mereka siap-siap berangkat sekolah. Mandi, siapkan sarapan, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini jadi dari proses waktu. Nah maka doa yang pertama oleh Allah Rasul minta itu adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Satu. Setelah ilmu bermanfaat, yang Rasulullah SAW minta adalah rizqan thayyiban, baru rizki. Ilmu dulu, baru rizki. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu agar usaha saya lebih bermanfaat itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan ilmu kepada saya supaya ilmu marketing saya bertambah. Ini ilmu nafi'an. Nanti akan nyambung rizqan thayyiban. Jadi lain dipenta rizki heula kemudian ilmu tidak. Tapi minta dulu ilmunya, kemudian rizki akan turun. Rizqan thayyiban. Nah, nanti ke akhir wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Minta ilmu, minta rezeki, dan memohon doa supaya amal diterima. Ini tiga hal yang pagi Rasulullah SAW selalu bacakan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti akan melihat apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dikerjakan oleh Rasul selalu bermanfaat. Karena sejak pagi berdoa. Ada orang makan sholat kaberangan, ke masjid henteu, ngadoa henteu. Apa yang dia lakukan seharian itu tidak karuan. Maka mudah-mudahan saya husnudon, ibu bapak di sini selalu bangun pagi, kemudian selalu berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan bisa ditambah dengan melakukan kuliah subuh. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita akan coba bedah. Dari doa tadi kita akan muncul terhadap tiga kesimpulan. Pertama, ilman nafi'an adalah ilmu. Yang kedua, rizqan thayyiban adalah kebaikan. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan adalah kebahagiaan. Ilmu, kebaikan, dan kebahagiaan. Ini tiga hal yang kita coba bedah 20 menit. Kemudian lah, tidak terlalu lama. Yang pertama, Bu, kita fokuskan ke dalam tiga hal ini. Ilmu, kebaikan, dan kebahagiaan. Ini tiga hal yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang berilmu, dia akan mudah melakukan kebaikan. Orang yang sudah melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka sebaliknya, kalau ada orang yang tidak bahagia, sehari-harinya pusing, rungsing, dan lain sebagainya, berarti orang ini tidak pernah melakukan kebaikan. Kenapa orang ini tidak pernah melakukan kebaikan? Karena tidak memiliki ilmu untuk melakukan kebaikan. Ini ilmu nafi'an. Maka ini kunci dasar. Ilmu dulu, kemudian melakukan kebaikan, kemudian dia akan bahagia. Ini tiga hal ini.
Ada orang yang punya ilmu tapi tidak bahagia. Kenapa kira-kira? Karena dia tidak dipakai untuk melakukan kebaikan. Punya ilmu zakat tapi tara zakat. Punya ilmu untuk sodakoh, ngerti sodakoh tekieu tapi tidak pernah berzakat, tidak pernah bersodakoh. Ini kan ilmu yang tidak menjarah, tidak mengarah kepada kebaikan. Dan tidak mengarah kepada kebahagiaan. Kita coba bedah satu-satu. Ilmu, kebaikan, dan kebahagiaan. Yang pertama, Bu, apa itu ilmu? Kita selalu membatasi ilmu itu adalah atas apa yang kita dapatkan di sekolah dulu. Selebihnya ilmu itu selalu datang dari mana saja. Saya ada satu hadis riwayat Sahih Muslim. Yang hadis ini memang tidak berkaitan dengan ilmu, tapi hadis ini maknanya sangat luar biasa dan istimewa. Hadis tentang anjing pemburu. Pernah dengar, Bu, Pak? Hadis tentang anjing pemburu. Simpulannya seperti ini. Kata Rasulullah SAW, jika engkau melepaskan anjing untuk berburu, maka engkau harus mengucapkan kalimat bismillah. Ini kita nanti terlepas dari hukum berburu seperti apalah. Nanti itu ada lagi kajiannya. Kalau kamu melepaskan anjing untuk berburu dengan ucapan bismillah, dan kemudian engkau latih anjing itu supaya dia bisa berburu, lalu kemudian anjing ini berhasil mendapat buruan, maka buruan ini halal dimakan untuk kalian. Tapi sebaliknya, kalau kamu memiliki anjing, kemudian anjing ini ketika dilepas tidak mengucapkan bismillah, dan kamu tidak pernah mendidik anjing ini, maka ketika anjing ini berhasil mendapatkan buruan, dagingnya itu haram. Kira-kira apa perbedaannya, Bu? Antara hasil buruan halal dan hasil buruan haram. Apa yang membedakan? Daging yang halal itu adalah hasil dari anjing yang dilatih. Daging yang haram adalah hasil dari anjing yang tidak dilatih. Nah, ini penting, Pak. Saya mencoba menyambungkan ini dengan hal ilmu. Maka ketika kita memiliki ilmu, kemudian melakukan kebaikan, dan ilmu ini adalah pernah dilatih oleh orang tua, kita punya guru, maka ilmu ini akan bermanfaat dan halal. Tapi kalau kita berilmu tanpa guru nih, ilmu tanpa guru, tanpa bimbingan, hasil dari ilmu ini akan haram, tidak akan jadi manfaat gitu. Pernah Pak kita punya teman tapi tara ngaji tapi sok pinter. Dia mengaku urang mah teu boga guru cenah, ku sorangan we. Pernah Pak? Kira-kira bagaimana barokah teh ilmuna? Jarang. Bahkan ada orang yang dia mengaji kepada satu ustadz diberi ilmu, tapi dia tidak mengaku mendapatkan ilmu dari ustadz anu. Ilmunya tidak bermanfaat, Pak. Seperti hasil buruan anjing itu jadi haram. Maka di kita belajar bagaimana mencari ilmu itu harus dengan guru yang sesuai. Ustadznya sudah ada. Maka kan di Kiakide, di dalam aturan jadwal pengajian di Persi itu, siapapun yang mengisi pengajian di tempat persatuan Islam, dia wajib berkartu anggota. Itu kan aturannya, Bu. Siapapun itu, mau dari Persis, mau dari pemuda, asal dia punya kartu anggota Persis, dia boleh menjadi ustadz mengaji. Ini bagian dari yang dimaksud dengan ilmu yang halal dan ilmu yang haram. Maka mudah-mudahan ibu bapak semuanya mudah-mudahan bisa mendidik anak agar anak ini mengaku bahwa ilmu itu dari ibunya. Ilmu ini dari gurunya. Agar nanti yang dihasilkan dari anak ini ilmu yang halal dan bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang pertama. Tentang ilmu. Yang kedua, Pak. Masih tentang ilmu. Ada adab berilmu yang sering kita lupakan.
Ibu sering mendatangi pengajian, bapak sering menghadirkan ustadz ke rumah, tapi tidak pernah menjadi sebuah ilmu dan sulit untuk diamalkan. Kira-kira apa, Bu? Ibu kantos, Bu? Ngaji sering tapi asa teu diamalkan, asa teu manfaat. Ngaji dengan mendatangkan ustadz yang terkenal tapi teu jadi ilmu gitu. Kira-kira apa? Nanti di dalam kitab Tadhkiratus Sami', salah satu kitab yang dirujuk tentang adab dalam berilmu selain buku Ta'lim wa Ta'lim. Kitab ini pernah saya ikuti kajiannya di Padalarang ketika bulan Ramadan. Selama 2 minggu saya full mendaras kitab ini. Dan ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, Bu, seseorang sulit mendapatkan ilmu walaupun sering mendatangi pengajian, ternyata hatinya tidak bersih. Orang kalau hatinya kotor, seterkenal apapun ustadz, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Contoh nih, ada satu masjid, jamaahnya itu tersoleh lah kira-kira. DKM-nya bingung, ya nah jemaah tersoleh wae. Sigana kudu ngadatangkeun ustadz nu terkenal ngarah rame gitu. Di kita sering, lamun ustadz nu rame sok pinuh teh masjid. Tapi tetap sakumaha ustadz terkenal, sakumaha ustadz banyak ilmu, tapi ketika jamaah dina hatena aya kekotoran, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Maka ada 4, Bu, penyakit hati yang mesti kita bersihkan sebelum kita mengaji. Yang pertama, bersihkan hati dari penyakit gisyun, bohong. Kalau sudah berbohong, ini adalah salah satu penyakit yang ilmu sulit datang. Lamun tos kabohong. Apalagi berbohong terhadap apa yang dikatakan oleh ustadz. Ustadz itu sudah menjelaskan yang benar, tapi karena menurut dirinya ustadz itu nyarekan ke orang, cenah ustadznya saya nyarekan ke orang wae. Bukan, kamu pas kebenaran keur salah, ustadz ngajelaskeun bab eta, kemudian kita berbohong, nah itu penyakit hati. Yang kedua, bersihkan hati dari penyakit ghilun, kebencian. Kalau sudah benci terhadap satu ustadz, benci terhadap satu guru, sulit akan mendapatkan keberkahan ilmu. Maka di kita belajar, siapapun ustazah, selagi dia memiliki ilmu, kita tidak boleh sebersit pun membenci kepada dirinya. Bahkan mohon maaf, sekalipun ustadz ini pernah melakukan kesalahan. Contoh, si ustadz eta mah ningan budak nanti terbalik cenah gitu. Sering ibu melihat kita ada seorang ustadz, mohon maaf, anaknya ini tidak soleh. Kemudian kita menggerutu, orang mah moal ngajadi ka ustadz eta. Hati-hati, Bu. Kalau ada sifat seperti ini, itu adalah ghilun, kebencian. Dan kita sulit akan mendapatkan ilmu dari ustadz demikian. Maka kita hilangkanlah prasangka benci terhadap satu guru. Ieu mah ustadz NU, ieu mah ustadz Wahabi, ustadz Salafi, hati-hati. Kalau ibu sudah mengkotak-kotakan hal ini bibit-bibit kebencian yang kalau ada dalam hati, sulit hati kita mendapatkan ilmu. Yang ketiga, ada penyakit hati yang harus kita bersihkan adalah hasadun, iri dengki. Wah, ini hati-hati. Iri dengki terhadap salah satu ustadz, terhadap guru, ini akan menutup hati untuk mendapatkan ilmu. Yang keempat, ini yang paling utama. Dan saya selalu kakepret ku kalimat dia. Penyakit keempat yang harus dibersihkan dari hati adalah akidatin wa khuluqin. Akidah yang jelek yang nantinya akan menyepelekan ilmu dan menolak belajar. Contoh, Bu, hayu ngaos ahalim ustad eta mah teu geunaheun. Hati-hati, Bu. Ini akidatin wa khuluqin. Hayu ngaji moal eta mah ustadna ngora keneh. Udah keneh siga sim kuring misalkan moal ngaji. Hati-hati, Bu. Itu adalah akidatin wa khuluqin yang akan merusak hati dan tidak akan ilmu datang dari manapun. Maka kan kita punya konsep dari siapapun
dari manapun, kalau orang ini memberikan ilmu, kita harus terima. Ada juga orang yang menyepelekan ilmu dan menolak belajar. Contoh, hayu pak orang diajar, bapak mangges kolot. Hati-hati pak, itu teh. Itu adalah penyakit hati yang di dalam kitab Tadkiratus Sami disimpan dalam penyakit yang harus dibersihkan dari hati. Menolak belajar, menyepelekan ilmu, eta mah ilmu teh babari teu kudu diajar. Pak, Bu, urang ngaji yuk, mana nempo undanganana? Atuh materi ieu mah babari teu kudu ngaji ka eta, geus we macaina YouTube misalkan. Hati-hati, Pak. Itu adalah akidatin wa khuluqin yang akan merusak hati dan ilmu tidak akan masuk ke dalam hati ini. Nah, ini 4 adab ilmu yang mudah-mudahan kita bisa gunakan dalam hari-hari kemudian. Itu tentang ilman nafi'an. Yang kedua, Bu, rizqan thayyiban, bermakna kebaikan. Apa itu kebaikan, Bu? Apakah kebaikan itu ibu yang selalu memberikan hartanya di jalan Allah? Atau orang yang selalu melakukan bakti sosial, gotong royong walaupun dia tidak memiliki ilmu, tapi dia memiliki harta? Atau seperti apa kebaikan itu? Nah, di dalam Al-Quran, Bu, kurang lebih ada 4 macam kalimat yang mengartikan kebaikan. Yang pertama, kebaikan sering diartikan dengan solih. Disebut orang solih adalah orang yang baik dan berbuat kebaikan, solih. Maka nanti, Bu, solih ini adalah lebih ke perilaku dan sikap. Dalam tafsir Al-Misbah, yang dimaksud as-sulhu itu adalah dia tidak melakukan kebencian, dia tidak melakukan kesalahan. Itu sulhu. Kemudian nanti ada turunan lagi dari solaha, solih ini adalah ada kalimat al-islahun. Islah itu memperbaiki. Memperbaiki. Kalau di dalam bahasa politik disebut dengan rekonsiliasi, Pak. Rekonsiliasi ini adalah islah, memperbaiki yang sudah keruh, disebut islah. Maka hari ini nampaknya politik di kita masih acak-acakan. Masih terkotak-kotak antara cebong dan kampret, masih ada. Istilah ini masih ada di dalam politik kita. Maka kita, kalau kita mengaku orang soleh, kita harus islah, rekonsiliasi. Bagaimana 2 hal ini bisa bergabung? Itu solih, kebaikan, sikap. Nah, yang kedua, Bu, makna kebaikan ini di dalam bahasa Arab menggunakan kalimat hasanun. Tadi mah solih, lebih ke perilaku dan sikap. Yang kedua hasan. Hasan ini kebaikan yang bersifat menyenangkan. Hasan. Maka nanti di dalam Al-Quran, amal itu selalu disandingkan dengan ahsan. Ahsanu amala, amal yang menyenangkan. Allah itu sengaja banyak melakukan aturan, banyak membuat aturan, dan amalnya ini yang menyenangkan. Ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan amal yang banyak, tapi ahsanu, amal yang menyenangkan. Have fun. Resep we kitu beramal, itu ahsanu amala. Yang ketiga, Bu, makna kebaikan dalam Al-Quran menggunakan kalimat khair. Khair ini lebih ke kebaikan yang disukai dan berdampak. Harapan. Al-khair ini kebaikan yang bermakna harapan. Maka ada doa. Kalau ada orang lain memberikan kepada kita sodakoh ataupun infak, apa yang kita bacakan doa? Jazakumullahu khairan katsiran. Doa jazakumullahu khairan katsiran ini adalah
hanya dikeluarkan kepada orang yang memberikan kita. Kalau kita tidak memberi apa-apa, mungkin tuh orang mengucapkan jazakumullah khairan? Tidak mungkin. Maka al-khair ini adalah kebaikan yang berdampak luas. Al-khair itu. Nanti yang terakhir keempat, kebaikan selalu dimaknai dengan ma'rufan. Kebaikan yang dikenal. Nanti di dalam kajian usul fikih ada urf. Urf itu adalah adat istiadat yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Itu ma'ruf. Nah ini kebaikan, macam kebaikan dalam Al-Quran ada solih, lebih ke perilaku dan sikap. Yang kedua hasan, sifat yang menyenangkan. Ketiga khair, harapan yang berdampak. Keempat ma'rufun, kebaikan yang dikenal. Terakhir Bu, kebahagiaan. Tonglah meeting lah. Ilmu, kebaikan dan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan Bu? Bahagia itu kata orang relatif. Ada orang yang tadinya punya sepeda, kemudian dia punya motor, dia akan bahagia. Orang yang tadinya hanya punya motor Beat misalkan, kemudian naik punya motor NMAX, dia akan bahagia. Orang yang tadinya punya NMAX, kemudian dia ingin Harley Davidson, dia akan bahagia. Dia yang tadinya punya motor Hungkul, tapi dia punya mobil, dia akan bahagia. Dan seterusnya. Kebahagiaan relatif. Saya adalah salah satu orang yang selalu berbahagia ketika bertemu dengan ibu-ibu. Ada orang yang tidak bahagia bertemu ibu-ibu kan? Ada. Ini kebahagiaan. Menurut Ibnu Khaldun Bu, bahagia itu adalah tunduk dan patuh mengikuti garis Allah dan pri kemanusiaan. Itulah bahagia. Nah kemudian dari kalimat Ibnu Khaldun ini ditafsirkan oleh Tuan Hasan. Kata Tuan Hasan kurang lebih seperti inilah bahasanya. Kita akan bahagia ketika kita hidup dalam batas-batas agama. Jadi kan di agama Islam loba nyareknya, komo di persis, iya ulah. Maca Quran ditarikeun ulah. Ngadoa tarik ulah. Loba dicarek di persis mah. Ternyata itu adalah kebahagiaan karena kita hidup dalam batas agama. Jadi kalau kita semua diperbolehkan, pek kumaha maneh bahagia teu Bu? Dada bahagia. Punten. Nah, ada satu contoh Bu. Ketika ada seorang anak bandel, bangor ya budak teh. Indungna keselen, kemudian kata orang tuanya, "Jug, mana indit ka ditu?" Budak atoh teu Bu? Kalau kita mengusir anak, dikitukan anak atoh teu bahagia? Tidak. Kenapa? Karena dia suka di batas di keluarga teh. Kamu harus seperti ini ya, kamu jangan ini ya, suka. Maka sejatinya orang ateis ataupun orang yang lain sebagainya itu dia tidak bahagia karena hidup terlalu bebas. Orang liberal itu dia tidak bahagia karena hidupnya bebas. Tapi orang yang beragama dia akan bahagia karena ada batas-batas kehidupan. Itu kata Ibnu Khaldun. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, bahagia itu adalah kelezatan sejati yang bila mana manusia dapat dengan tetap mengingat Allah. Jadi lamun urang babari eling ka Allah, teu diingetan geus eling, itu adalah kebahagiaan sejati. Kita ada satu kecelakaan di jalan raya. Urang teh rusuh boyo dina motor teh. Dan tiba-tiba ada orang lain menyerobot. Marah teh kita? Marah teh? Boleh marah. Boleh. Tapi orang yang bahagia dia akan mengingat Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin dia sedang rusuh, beres. Dia tidak akan rungsing. Dia selalu mengingat kepada Allah atas apapun itu. Kita belanja, kemudian pedagangnya ini hasem, judes.
Pikiran kita geus moal beuli deui kan warung ieu mah ningan judes tukang dagangna. Tapi kalau orang yang bahagia, dia akan mendoakan astagfirullahaladzim, meureun urang anu salah gitu. Gitu Bu. Kita tidak akan sumpah serapah jadi nyarahkeun si eta tukang dagang. Apalagi kita mendoakan pek sia sing teu payu cenah gitu. Hati-hati Pak. Ini adalah bukan ciri orang yang bahagia. Orang yang bahagia kata Imam Al-Ghazali, dimanapun kapanpun dia selalu ingat kepada Allah. Di jalan raya dia ingat kepada Allah. Bertemu anak, budak nate bangor, ari maneh budak saha cenah gitu. Cek bapana teh. Tapi kalau orang ingat kepada Allah, ieu teh budak urang, meureun urang nu salah ngadidikna, itu orang yang bahagia. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian di dalam Quran surat Al-Lail ayat 4 sampai ayat 6 ada syarat kebahagiaan. Seseorang bisa bahagia jika memenuhi 3 syarat. Dalam Quran surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini 3 syarat kebahagiaan dalam Quran surat Al-Lail ayat 4 sampai ayat 6. Fa amma man a'ta, jika di antara kalian a'to selalu memberi, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan menunjukkan kepada kebaikan. Ini 3 syarat kebahagiaan. Maka orang yang setiap hari senang berbagi, dia akan bahagia. Dia setiap hari senang berbagi, dia akan bahagia Pak. Coba we. Orang yang koret, keket mengkene, dia itu tidak bahagia sebenarnya. Keket mengkene, cap jahe, merege hese. Dia sulit mendapatkan kebahagiaan karena selalu menumpuk-numpuk harta dan tidak pernah memberi. Coba lihat orang yang memberi gitu. Selalu ada sosial eksperimen di jalan. Ayah budak, ada kecil, dia meminta bantuan kepada yang berdasi dan kepada bapak-bapak tukang beca. Mana yang nusok nulungan mana? Rata-rata orang beca, nusok tukang beca. Dia mampu memberi. Ini adalah syarat kebahagiaan. Maka memberi tidak harus dengan banyak uang. Tapi cukup dia memiliki hati, dia bisa memberi. Ini adalah syarat kebahagiaan. Yang kedua, syarat kebahagiaan adalah bertakwa. Tentu, ini yang paling penting. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, kita akan bahagia. Yang ketiga, syarat kebahagiaan adalah wasaddaqa bil husna, menunjukkan yang baik. Ini adalah baik, ini yang benar, itu adalah syarat kebahagiaan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, terakhir lah. Ulah meeting. Ada dalam kajian psikologi Bu disebut dengan tangga kebahagiaan. Seseorang bahagia itu berbeda-beda. Ada yang level 1, level 2, level 3, level 4. Tangga pertama, kebahagiaan seseorang adalah physical pleasure. Orang kalau sudah mengurus fisiknya, dia akan sangat bahagia. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau datang ke pengajian selalu diperhatikan. Kerudungnya ini, bajunya ini, roknya ini. Bahkan kalau punya sepatu berwarna-warna selalu disiapkan. Ibu-ibu biasanya, bapak-bapak itu tuh Pak. Bapak-bapak agak biasalah, tidak terlalu memikirkan. Rek kan mau baju hitam, celana putih, kopiah bodas gitu jadi masalah bapak-bapak mah. Tapi kalau ibu-ibu selalu diperhatikan. Ini disebut dengan physical pleasure. Seseorang bahagia karena dia mempersiapkan fisiknya. Aya jelema teh mineng fitness tara salat. Keun bae. Itu adalah kebahagiaannya. Kita tidak boleh menggugat, Pak. Biarkan. Kalau ada ibu-ibu biasanya kalau lihat kaca ngenteng ya ibu-ibunya. Selalu lihat kaca dimanapun, selalu bercermin. Hari ini kan dengan handphone saja kita bisa bercermin. Itu adalah kebahagiaan fisik. Yang kedua, ada intellectual happiness.
Seseorang bahagia jika dia sudah mendapatkan intelektual yang tinggi. Ada kan contoh kasus di Indonesia, orang yang usia 30 tahun tapi sudah mendapatkan gelar sarjana 24 asa nama. S1 24 Bu, SPD, SH, SHE naon lah gitu banyak. Usia 30 tahun. Kata orang berpikir naonan gitu. Gitu kan? Gak apa-apa Bu. Itu intelektual nah happiness. Dia bahagia karena dia banyak ilmu. Ada orang yang bahagia ketika mengumpulkan banyak buku. Buku baru beli, buku baru beli. Nu itu ge can dibaca. Biarkan. Itu intellectual happiness, mengumpulkan hungkul. Itu siga saya gitu. Datang ke toko beli buku. Nu itu ge can dibaca, digunukeun we gitu, itu tidak apa-apa. Itu intellectual happiness. Seseorang bahagia ketika mengumpulkan ilmu. Yang ketiga Bu, tanda kebahagiaan adalah moral happiness. Kalau orang sudah membagi sejarah, membagi masa lalu, resep gitu, dibeja-bejakeun teh, itu moral happiness. Terutama ini untuk orang tua. Kalau bapak ketemu anak muda, apa yang bapak bicarakan? Masa lalu kan? Bapak majang baheula kieu. Bapak mah lamun usaha kieu kitu we tuluy biasanya orang tua. Dan itu menjadi kebahagiaan bagi orang tua. Maka kita sebagai anak harus siap sedia mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Moral happiness namanya. Saya punya mertua selama 3 tahun mungkin hidup. Beliau sudah wafat. Setiap pagi kalau nongkrong di depan rumah selalu membicarakan kehidupan masa lalunya. Dan itu saja. Kamari nyaritakeun eta. Isukan eta deui. Itu terus kayak gitu. Seolah-olah kita itu baru mendengarkan padahal sudah lama. Ada juga kawan saya kalau ke rumah diceritakan eta. Saya berpikir bagi orang tua itu adalah moral happiness. Orang tua akan sangat bahagia jika dia membicarakan tentang kehidupan moralnya. Itu kebahagiaan orang tua. Maka kita sebagai anak harus siap mendengarkan. Contoh kalau kita ketemu dengan orang tua di Persis, Pak abdi bade ngayakeun pangawasan, kadejang kieu kitu we terus. Kadejang kudu ulah tarik teuing, kade lamun milih ustad kudu kieu. Orang tua selalu seperti itu mengarahkan anaknya. Dan ini kita tidak bisa menolak karena bagi orang tua itu adalah sebuah kebahagiaan. Moral happiness namanya. Nah, yang keempat disebut dengan social happiness. Ketika seseorang bahagia dengan dia banyak memberi sosial kepada orang lain. Sering berbagi. Walaupun dirinya sedang kesusahan. Dia itu sedang butuh. Tapi ketika orang lain butuh, dia juga memberikan. Ayakan. Kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan itsar. Itsar itu adalah seseorang memberikan kepada orang lain padahal dirinya butuh. Itu itsar. Seperti hanya kaum Ansor menolong orang muhajirin. Kaum Ansor ini tidak beunghar Pak. Dia kaum yang biasa saja, tapi dia rela berbagi dengan kaum muhajirin. Di dalam kajian neurologi itu, kajian tentang otak, ada yang disebut dengan altruisme. Altruisme ini adalah saraf otak yang seseorang mudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Babari-babagi gitu. Babari-babarang-barang teh. Ini tangga kebahagiaan. Maka kita mudah-mudahan bisa membagi bagaimana kebahagiaan seorang itu berbeda-beda. Ada contoh. Ada ibu-ibu yang baru diberikan HP oleh anaknya. Kemudian punya WA atau punya Facebook. Setiap hari diupload foto teh. Kata kita si ibu eta meni norak cenah. Leres teh Bu. Kenapa kita bilang norak? Karena bagi ibu ini dia HP ini adalah barang baru. Bagi kita pepotoan teh geus teu zaman gitu. Sagala diupload teh. Betul kan? Kita tidak boleh mengusik kebahagiaan orang lain, biarkan. Mau disebut norak, kita jangan sampai menjatuhkan harga dirinya. Maneh mah norak, kerek boga HP sakit ge cenah. Dia akan jatuh Bu. Itu termasuk bullying,
perundungan dan ibu bisa dipenjara, Bu. Hati-hati. Jangan asal ucap. Bullying itu namanya. Tidak boleh. Zaman ayeuna bullying. Beulamat naon ya Pak kapungkur Pak? Nyebutan kolotnya kapungkur mah nya. Zaman kapungkur mah. Hari ini disebut dengan bullying dan ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Maka ini adalah merupakan 3 syarat keteladanan. Pertama ilmu, kedua kebaikan dan kebahagiaan. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, silahkan banyak melakukan kebaikan. Kalau kita ingin banyak melakukan kebaikan, silahkan banyak ilmu. Maka dari ilmu akan melahirkan kebaikan, dari kebaikan akan melahirkan kebahagiaan. Ini mudah-mudahan doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bacakan setelah sholat subuh dan kita rasakan apa manfaat dari doa ini dan kita pahami bagaimana doa ini menjadi doa yang mujarab bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan setelah selesai dari sini ada hal yang ibu bisa bekal untuk di rumah. Ada hal yang ibu bisa bagikan kepada anak-anak. Ada hal yang ibu bisa bagikan kepada tetangga. Dan ini menjadi ilmu kebaikan dan kebahagiaan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum ar-rasikhuna fil ilmi wa may yadhakkaru ila ulul albab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.